terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor tadi masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas yaitu adalah Polyfloor PFT 215M 2KSF dari Propan. Dan seperti biasa di Product of the Week kita juga kehadiran professional reviewer, dan hari ini kita import langsung dari Medan. Di sini kita kehadiran Mas Rey dari Simondori Studio. Selamat siang Mas Rey. Selamat siang Mas, halo semuanya, salam kenal. Terima kasih Mas Rey sudah bantu kita jadi professional reviewer ya Mas. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih. Dan juga sebagai perwakilan dari Propan, di sini kita kehadiran Pak Timotius Ringga. Selamat siang Pak Timotius. Halo, selamat siang Pak Bayu, selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera buat kita semua ya. Kita langsung masuk saja ke pembahasan kita hari ini. Untuk itu saya akan persilahkan Pak Tim untuk langsung memaparkan tentang paparan produknya hari ini, dan juga mungkin cerita sedikit tentang Propan nih Pak. Mungkin masih ada yang belum kenal Propan. Silakan Pak Tim. Buat Bapak Ibu yang belum mengenal kita gitu ya. Jadi Propan Raya ini mempunyai misi ya dari perusahaan kami. Ini kita juga melayani para pelanggan tentunya karena kita suatu bisnis corporation, lalu tetapi kita juga tetap mengembangkan dari sisi SDM kita, manusia kita ya. Kita menjadi knowledgeable, kreatif, dan inovatif. Lalu kita juga mengembangkan kemitraan, bukan hanya transaksional, kita juga ingin berpartner dengan para mitra bisnis kita. Lalu kita juga tidak melupakan dengan lingkungan kita sekitar, sehingga kita juga menciptakan banyak produk-produk yang lebih bersifat green environment lah ya. Lalu kita juga berkomitmen terhadap negara, mendukung pemerintah, jadi banyak sekali proyek-proyek yang kita juga berkiprah, bukan hanya bertransaksi ya, tetapi kita dalam bentuk CSR mengembangkan bersama pemerintah Indonesia. Dan visi kita di sini menjadi perusahaan cat dan kimia bangunan yang paling inovatif yang memiliki kualitas kelas dunia. Jadi Propan Raya ini pada saat ini masih berupa perusahaan privat ya, perusahaan swasta nasional yang dimiliki sekaligus founder kami itu adalah Dr. Hendra Adidharma. Jadi Pak Hendra Adidharma ini sempat kuliah waktu itu ya di Jerman sampai S3 ya. Beliau ini pulang di Indonesia, tidak mau bekerja di Jerman sana, justru mengembangkan bisnis di Indonesia dengan produk-produk inovatifnya ya. Lalu sekarang sudah masuk ke generasi kedua, CEO-nya kami Pak Kris Rianto Adidharma. Nah, ini kita saat ini sudah boleh dikatakan sudah go Asia lah ya, belum bisa dikatakan go internasional. Jadi kita saat ini sudah mengekspor ke beberapa cabang negara di dunia. Ada Maldives lah, ada Vietnam, ada Malaysia, Filipina, Brunei. Bahkan di Vietnam sendiri juga kita sebetulnya sudah membangun pabrik ya. Jadi kita ada pabrik untuk produksi di sana. Selain tentunya distribution network kita secara nasional juga cukup banyak ya. Jadi kita saat ini juga total employee sudah 3.700-an orang. Dan kita punya Propan Service Center, Propan Inspiration Center, ini milik Propan sendiri ya. Lalu ada Propan Sandimas Home Center, kita kerja sama-sama Sandimas. Lalu kita punya Distribution Center Warehouse dan lokasi-lokasi untuk storage location warehouse kita ada 8. Lalu kita punya kantor cabang juga 39 di kota-kota besar nasional. Ada 6 distributor. Lalu kita sudah ada di retail juga ya, spreading produk-produk kita. Ini sudah mencapai 18.000 lebih di toko-toko ya. Lalu kita sudah ada overseas related company, maksudnya kita sudah ada pabrik di sini di Vietnam satu dan akan dikembangkan di Myanmar dalam waktu dekat. Jadi Propan ini memang pure perusahaan Indonesia ya Pak ya? Indonesia murni Pak, PMDN bukan PMA. Oke, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan mengenai TKDN, aman semua ya Pak ya? Aman Pak, nanti saya ada slide khusus tentang TKDN justru di sini. Iya, oke. Saya lanjut dulu. Di sini ada foto pabrik kami di Cikupa, Tangerang. Umurnya sudah lama, dari sejak 96 ya. Di sini plan kita untuk memproduksi berbagai cat. Kita ada solvent base, lalu ada water base juga. Dan di sini ada Propan Dekor Indoraya, ini juga sama-sama di Tangerang. Kalau di sini plan kita justru memproduksi cat yang berbahan dasar air, water base ya.
Jadi khusus, lalu kita juga investasi di sini cukup besar ya, ownernya kami memproduksi dengan sistem Rapid Production System, RPS. Jadi ini sistemnya robotik, sistemnya sudah digital. Untuk produksi di sini pun kita hanya memerlukan di bawah 10 orang lah ya, yang memprepare dalam waktu satu shift 8 jam gitu ya. Lalu warehouse juga di sini kami jadi satu central warehouse-nya. Lalu kita sendiri memproduksi sebetulnya propan tuh banyak ya catnya kita tuh sebetulnya dari mulai kita besarnya sih sebetulnya mulai dari wood finishing dengan produk kita tuh Impra Ultran. Ini justru produk yang top of mind kita ya kalau di dunia cat kayu ya. Orang-orang tukang kayu tuh biasanya ngomongin juga udah di propan aja, di Impra aja, malah Impranya lebih strong daripada kayak aku ya Pak. Yes, mirip gitu, udah top of mind banget produk kita yang Impra ini ya di wood finishing. Tetapi tadi Pak Hendra Adidharma beserta anaknya beliau mengembangkan produk-produk lanjutan ya, dari mulai wall paint, cat tembok, lalu waterproofing, lalu ada polymer flooring. Nah ini epoxy salah satunya yang akan kita bawakan pada siang hari ini. Lalu ada metal protective coating ya buat cat anti karat, cat besi, lalu cat specialty. Ini cat seperti cat batu alam misalnya. Lalu cat misalnya sekarang ada semen fiberboard gitu ya. Ya kita banyak sekali mengembangkan, hampir semua substrate kita ada. Kecuali mungkin kalau dikatakan cat untuk cat kuku, cat rambut, nah itu kita nggak ada. Ada cat-cat yang buat bahan bangunan lah, dari mulai lantai sampai ke atap itu kita cukup lengkap produk range kita. Lalu sertifikasi, tentunya kita sudah tadi kita mengembangkan produk-produk yang green, kita sudah mendapatkan banyak sertifikasi green label dari Singapore, lalu ada juga SNI gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu kalau ISO managerial kita juga udah ada ISO 9000, lalu environment ISO 14000. Lalu untuk occupational health and safety management juga kita sudah menerima ISO 45000 ya. Jadi lengkap kalau ISO-nya kita. Lalu TKDM. Nah ini tadi seperti yang Pak Bayu bilang, kebanggaannya kami karena produk lokal. Ini salah satu produk kita yang paling besar nilai TKDM-nya mencapai 82%. Jadi saat ini sih kita sangat-sangat mendukung proyek-proyek pemerintah. Contohnya seperti kalau Bapak Ibu mungkin melihat tol di Jawa lah pada umumnya gitu ya, mulai dari Merak sampai ke ujung ya, ke daerah Jawa Timur, itu semua tol barrier tolnya yang di tengah-tengah median itu barrier tolnya itu semua dicat pakai propan. Kita deal dengan jasa marga karena produk kita yang dianggap cukup baik, lalu TKDM-nya juga cukup tinggi, jadi sangat mendukung program-program pemerintah dari PUPR dan Pak Jokowi ya. Saat ini pun kita juga tidak lupa berkiprah di IKN. Jadi sedikit gambaran itu mengenai propan secara garis besar, Pak Bayu. Oke, baik. Kita langsung masuk saja ke pembahasan kita hari ini. Pak Tim, silakan Pak Tim. Boleh, saya share file yang kedua ya, mohon izin. Oke. Jadi topik yang kita bawakan pada siang hari ini, Bapak Ibu, kita beri judul Encounter the Problem of Epoxy Flooring in Commercial Areas. Jadi dengan maksud dan tujuan sebetulnya nanti saya paparkan epoxy flooring ini adalah salah satu bahan finishing material untuk lantai, tetapi kalau dilakukan diaplikasikan di commercial areas itu suka banyak problem loh gitu loh. Nah gimana sih cara menangani problem-problem tersebut gitu, kita ada memberikan beberapa advice solusinya. Jadi pertama-tama sebetulnya material finishing lantai itu banyak ya sebetulnya Bapak Ibu, benar nggak? Ada tiles tentunya ya, marmer ya, lalu ada vinyl, lalu ada karpet. Nah, salah satunya sebetulnya yang menjadi pilihan saat ini para arsitek perencana itu menggunakan epoxy material, epoxy flooring cat lah ya gitu ya. Bahan dasarnya memang resinnya epoxy. Nah, biasanya epoxy itu sebetulnya digunakan itu di industrial building ya sebetulnya ya. Kenapa? Karena industrial building itu tuh memerlukan suatu bahan finishing yang hygiene, perlu higienitas yang tinggi lah, contohnya pabrik makanan, minuman, pabrik farmasi. Lalu seamless itu artinya tidak ada sambungan, tidak ada nut. Kenapa? Karena kalau di pabrik makanan, minuman atau farmasi
itu justru membuat tidak higienis karena bakteri itu akan tumbuh di nutnya yang sebelum biasanya berbahannya semen base. Nah, disitulah bakteri biasanya muncul. Makanya tidak boleh ada nut. Nah, easy to clean tentunya karena close pore ya, suatu bahan epoksi ini close pore, jadinya tuh stain kotoran tuh tidak mudah lengket dan gampang dibersihkan. Lalu tentunya karena bahan dasarnya epoksi, kalau ketumpahan chemical, bahan kimia itu tahan, tidak akan mudah rontok gitu ya. Dan memberikan suatu abrasion resistant. Jadi abrasion resistant itu artinya kalau ada traffic yang bergerak di atasnya dengan beban cukup berat, nah epoksi ini bisa menahan abrasi dari gerakan friksi dari si beban tersebut ya. Jadi sebetulnya kalau di industrial sebelum epoksi dikembangkan itu banyak juga yang menggunakan material finishing seperti contohnya floor hardener. Lalu tiles juga ada yang tiles dipakai gitu ya. Vinyl juga ada beberapa pabrik yang masih menggunakan gitu. Tetapi rata-rata sih owner pabrik itu lama-kelamaan menemukan banyak problem justru kalau nggak memakai epoksi gitu. Karena semuanya ini tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar di industrial building. Floor hardener cuma tahan abrasi gitu ya karena dia harden gitu ya. Tetapi chemical tetap nggak bisa. Lalu easy to clean tetap berdebu. Tiles tadi ada nut gitu ya, di reject biasanya sama Bepom tuh di Indonesia kalau ada nut gitu ya. Lalu vinyl tentunya juga ada sambungan gitu ya, tidak durable gitu. Nah, Oke, Pak Tim, mohon maaf saya instruksi sedikit. Ada masukan dari beberapa peserta, Pak. Suaranya masih terdengar kecil, Pak. Oke, saya coba perbesar lagi volume suara saya ya. Sudah cukup besar mungkin sekarang ya. Oke, mudah-mudahan sudah cukup terdengar oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di saya sih sudah cukup, Pak. Oke, baik. Oke, lanjut. Sekarang justru sekarang saya akan bicarakan mengenai epoxy flooring kalau digunakan di commercial area ya. Di ruang-ruang yang bisa terekspos terhadap publik gitu ya, artinya commercial areas itu ya. Nah, ini justru epoxy ini harapan dari para owner atau perencana menjadi lebih complicated dibandingkan industrial building. Kalau di industrial building tadi lebih banyaknya tuh fungsinya sebagai proteksinya terhadap lantai beton gitu. Tapi kalau di komersial tentunya para perencana owner tuh menuntut estetikanya juga. Estetiknya kalau jelek ya ngapain pakai epoxy, mendingan pakai material finishing yang lain gitu kan ya. Nah tentunya tadi durability juga tentu dibutuhkan. Nah public exposed area tuh misalnya contohnya buat di lobby airport gitu ya, atau di education campus gitu ya, atau sekolah gitu ya. Nah ini contohnya lagi misalnya di seperti ini. Nah, ini sudah banyak gitu ya bangunan-bangunan komersial yang menggunakan epoxy sebetulnya. Ini contohnya di retail outlet gitu ya. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat ini sebetulnya bahan dasarnya epoxy tanpa nut loh. Jadi ini dimotif aja epoksinya dengan cara-cara tertentu, aplikasinya dengan trik-trik tertentu gitu ya. Ini dengan dual tone system, maksudnya dengan dua tone color gitu ya. Kita bermain dengan seperti ini hasilnya. Lalu misalnya kayak di sini library juga. Nah, ini juga seperti vinyl, seperti atau granite gitu ya, tanpa nut jadinya gitu. Dan ini adalah epoxy tapi ditabur dengan flake, acrylic flake paper gitu ya, lalu di top coat dengan clear coat gitu. Nah, atau terrazzo floor. Terrazzo floor juga saat ini juga kalau dulu dikembangkannya dengan bahan bindernya ini pakai semen base, tapi sekarang dengan menggunakan epoxy resin ya. Seperti ini. Nah, tetapi kembali yang tadi ke judul acara ini nih, epoxy kalau dipakai di commercial areas itu tuh banyak masalah justru gitu. Bukan hanya estetik tadi, tapi durability-nya dari sisi scratch-nya. Nah, epoxy ini tuh mudah scratch biasanya. Terutama kalau area-area yang high traffic misalnya seperti kayak di airport gitu ya. Nah ini itu kan ada orang bawa luggage gitu. Nah itu jadinya pada gores-gores tuh. Atau di office tuh. Office biasanya kalau misalnya kursinya orang tuh goyang-goyang, geser-geser. Nah itu juga jadi banyak gores. Lalu ada troli gitu ya misalnya gitu. Nah epoxy juga sama. Ada satu tambahan weakness selain tadi tidak tahan terhadap scratch, juga tidak tahan terhadap
ultraviolet exposure pada saat ada ruangan-ruangan yang terkena sinar matahari. Epoksi ini mempunyai karakter itu akan menjadi yellowish. Jadi warnanya akan menguning, setelah itu juga warnanya memudar, fading ya. Nah itu yang akan jadi problem. Yang tadinya harapannya bagus, malah kalau kena UV ini malah jadi jelek gitu. Nah, kita ada satu solusi gitu ya. Nah sebelum kita memberikan solusi, kita mau memperkenalkan dulu nih epoksi kita. Itu namanya tuh Polyflor PFT 215M ya. 2K ini adalah singkatan dari 2 komponen, karena nanti tuh akan ada yang disuplai dari kita tuh 2 komponen gitu ya. Lalu SF tuh singkatan dari solvent free, jadi ini bahan dasarnya tuh sudah tidak menggunakan solvent, makanya green sebetulnya, green environment. Nah, pada saat kita substrat betonnya nanti kita treatment dulu ya, lakukan persiapan permukaan. Lalu kita biasanya priming dulu dengan menggunakan Polyflor yang serinya PFT 221, baru nanti di top coat dengan Polyflor PFT 215M. Nah, 215M inilah yang nanti ada warnanya, tinggal dipilih mau warna apa gitu ya. Tetapi untuk yang PFT 221-nya, yang primernya, ini juga kita mengembangkan satu primer yang sekaligus menjadi body coat. Jadi untuk mempersingkat aplikasi, biasanya 3 tahap tuh. Nah, kita punya satu development primernya ini bisa dijadikan sebagai primer plus body coat yang intermediate-nya sekaligus gitu, langsung tebal. Ini sifatnya self leveling. Lalu cast in situ tentunya aplikasi di lapangan. Lalu fungsinya tadi sebagai primer sekaligus body coat. Lalu natural color, tidak ada warnanya karena nanti akan di top coat. Dia juga mempunyai excellent adhesion. Jadi kalau kita lakukan cool off test, itu juga mencapai sampai 2 Newton per milimeter persegi. Ya. Lalu tentunya juga primer ini juga cukup toleran terhadap kelembaban dari si dasar betonnya. Bisa sampai maksimum kalau kita ukur dengan moisture meter, itu masih toleran sampai dengan 7%. Jadi musuhnya epoksi ini sebetulnya adalah moisture dari bawah sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada moisture dari bawah yang terlalu berlebihan, itu justru akan mendorong ke atas karena epoksi ini adalah suatu lapisan yang close pore. Jadi si uap air yang ada di beton itu tuh tidak bisa keluar, malah menekan lapisan epoksi sehingga epoksinya jadi bisul-bisul nanti. Blistering misalnya gitu ya. Nah ini adalah musuhnya. Tetapi kita mengembangkan satu primer yang cukup toleran terhadap moisture, tapi tetap kita juga ada maksimum moisture level yang kita izinkan sampai di 7%. Lalu cost efficient karena kita melakukan aplikasi satu tahap langsung tebal gitu, primer plus body coat. Nah, lalu top coatnya sendiri nih 215, karakternya ini adalah produk yang epoxy self leveling. Self leveling tuh artinya itu kayak susu kental manis Bapak Ibu, kalau kita guyur tuh dia akan nge-flow kayak susu kental manis tuh. Itu yang namanya self leveling. Jadi dia akan mengalir gitu, flow gitu ya. Tinggal kita uraikan nanti dengan biasanya dengan Roscam gitu, steel trowel, lalu di roll. Lalu hasilnya juga gloss finish. Ini gloss artinya tuh mengkilap ya. Daya kilapnya sangat tinggi, karakter epoksinya. Lalu wide range of color selection, jadi pilihan warnanya juga sangat lebar ya, tinggal dipilih mau warna apa gitu ya. Lalu high impact resistant. Nah, impact resistant ini tuh apa? Impact adalah suatu beban yang cukup berat, dia tuh jatuh ke lantai biasanya ya, kalau di lantai ya. Nah, itu biasanya jadi rusak tuh epoksinya. Nah, tetapi kita mengklaim epoksinya kita ini cukup tahan terhadap beban impact kalau kita bandingkan dengan epoksi yang diproduksi oleh kompetitor kita yang pada umumnya gitu ya. Jadi kita lakukan impact test supaya Bapak Ibu. Pak Tim, mohon maaf saya interupsi sedikit Pak. Saya jadi penasaran Pak. Tadi kan di awal kalau untuk kita mungkin nanti Mas Ray bisa nambahkan gitu ya. Dari saya. Saya tuh penasaran tadi karena kan material ini akan langsung berhubungan dengan substrat Pak ya. Iya. Substratnya itu kan konkret gitu Pak. Cement base gitu. Yes. Nah,
konkretnya itu biasanya kita akan melihat kekuatannya, Pak. Biasanya itu yang direkomendasikan pada saat pengaplikasian ini kalau sudah status dari konkretnya itu K berapa, Pak, biasanya? Oh, oke. Untuk menghindari yang tadi ada moisturize betul sampai sekali. 7% ya, Pak ya? Betul sekali. Jadi nanti sebetulnya ada slide terakhir. Paparan Terakhir, saya, apa, tapi saya kasih bocorannya dulu. Jadi sebetulnya ada beberapa syarat dari substrat betonnya sebelum kita lakukan pekerjaan epoksi yang biasanya kita share kepada owner, perencana, kontraktor gitu ya. Salah satu syaratnya memang adalah compressive strength-nya memang. Nah, salah satu syaratnya itu compressive strength-nya minimal itu di level FC25 atau K300-an lah ya, kurang lebih gitu ya. Kalau di ilmu teknik sipil gitu ya. Jadi kurang lebih minimal 25 megapascal compressive strength-nya di umur 28 hari. Gitu. Oh, di umur 28 hari ya, Pak ya? Betul, betul. Harus lebih dari 28 hari juga. Itu salah satu syarat berikutnya tuh. Aplikasinya. Jadi nggak boleh umur beton di bawah 28. Harus mencapai umur maksimal dulu dari si compressive strength-nya gitu. Oke. Mohon izin saya lanjut dulu. Ya, silakan Pak Tim. Nah, nanti saya jelaskan detail di slide terakhir, oke? Nah, untuk impact test sendiri, kita coba kasih gambaran kepada Bapak Ibu mengenai videonya. Bagaimana sih cara tes impact ini tuh di laboratorinya kami gitu ya. Oke, saya lanjut ke videonya. Pengujian impact resistant bertujuan untuk mengetahui ketahanan lapisan epoksi terhadap benturan yang diterima oleh lapisan epoksi tersebut. Pengujian impact resistant sudah dilakukan sesuai dengan standar STMD 2794 dengan cara menjatuhkan beban seberat 1 kg dengan interval ketinggian tertentu, mulai dari ketinggian 20 cm hingga ketinggian 1 meter persegi. Kita akan amati lapisan epoksi yang tidak rusak atau tidak pecah setelah terjadi atau terkena benturan, menunjukkan bahwa produk epoksi tersebut memiliki impact resistant yang bagus. Dimulai dengan ketinggian 20 cm, panel masih dalam kondisi baik. Kemudian ketinggian 40 cm, panel juga masih dalam kondisi baik. Ketinggian 50 cm, kita lihat hasil tes impact merek lain sudah mengalami kerusakan atau pecah pada lapisan film tersebut. Kita akan melanjutkan tes untuk produk propan dengan ketinggian 80 cm. Hasil film masih terlihat baik, dan ketinggian 100 cm, hasil film masih tetap baik atau tidak terjadi kerusakan. Oke, baik. Itu tadi sebagai gambaran Bapak Ibu yang dinamakan impact test tadi sesuai dengan ASTM standar ya. Jadi itu bebannya 1 kg dijatuhkan secara gravitasi saja gitu. Nah, kita mengetes lapisan epoksinya tadi itu pecah atau tidak di level berapa sih ketinggiannya gitu. Oke, berikutnya ini adalah beberapa project reference kami yang menggunakan epoxy system. Ini salah satu bangunan komersial area tuh tentunya banyakan sekarang tuh car park ya. Salah satunya misal di Bidex BSD ini office tower. Lalu ada Karstens, ini juga hotel di BSD ya, BSD betul Serpong. Lalu Temposcan Pacific, ini pabrik susu, tetapi ada office areanya juga yang menggunakan epoksi. Lalu ya itu sedikit gambaran mengenai project reference-nya kami yang menggunakan epoksi, dan sekaligus saya tadi memperlihatkan hasil epoksi ini tuh, ya itu tadi kinclong tuh, hasilnya sangat gloss gitu ya. Nah, Pak Tim, mohon maaf. Saya interupsi lagi Pak. Saya jadi tadi ada pertanyaan yang di video testing tadi Pak. Jadi kan kalau di video testing itu filmnya masih aman gitu, tapi bentuknya udah melengkung gitu Pak. Nah, kalau ada kasus seperti itu cara solusi untuk memperbaikinya seperti apa ya Pak? Apakah kita colok aja gitu, dan ditambahkan aja, atau akan timbul sendiri gitu, akan self healing gitu? Oh, nggak bisa self healing sih. Tetap ya tadi betul. Jadi kita harus dicuak ya lah ya, istilahnya kita satu spot area tadi kita spot repair istilahnya. Kita coak, biasanya kita bongkar sampai ke area yang lapisannya tuh masih cukup kuat nempel di substratnya gitu ya. Tapi kalau udah cukup lemah pada saat kita lakukan pembongkaran itu mendingan kita buang aja gitu. Nah, nanti setelah kita yakin lakukan pembersihan,
kita nanti ngulang lagi dari mulai tadi primer atau dari mulai primer lagi misalnya gitu ya, lalu top coat gitu. Nah, cuma yang menjadi tantangan tuh orang yang merepairnya juga harus cukup skillful, karena itu nanti kan ada sambungan dari yang tempat yang area existingnya sama area yang baru. Nah, itu harus sehalus mungkin sambungannya, dan nggak boleh ngeplin. Ngeplin tuh maksudnya beda level gitu ya, harus rata gitu, flat. Nah, tetapi kalau warna, secara jujur itu pasti belang. Walaupun kita menggunakan warna yang barunya tuh dengan standar color yang sama, tapi pasti belang. Karena warna yang existing sekitarnya itu pasti udah fading, mengalami degradasi color lah ya. Panjang warnanya udah bergeser karena paparan lampu, cahaya gitu ya. Tetapi tidak usah khawatir, karena itu yang barunya itu lama-kelamaan pun dia akan bersama-sama nanti degradasi juga dan akan mencapai titik level yang sama nanti dengan sekitarnya, jadi akan saru lama-lama gitu. Pertamanya aja mungkin hitungan minggu, sebulan gitu kelihatan aja jelek gitu. Oh ini jelek banget kok, kayak belang gitu ya. Tapi lama-kelamaan akan saru gitu. Apalagi tadi kalau yang ngerjainnya tuh rapi, sambungannya halus gitu. Mungkin bisa menjawab Pak Bayu pertanyaannya. Oke. Izin Pak Tim. Ya, Boleh. Silakan Mas Bayu. Boleh Pak. Iya, saya juga penasaran sih dari video tadi gitu kan, kemarin jatuh gitu, terus produk Propan tuh bisa lebih tahan lah gitu, lebih kuat gitu. Nah sebenarnya itu ngaruh nggak sih Pak ke ketebalannya gitu? Maksudnya dari Propan sendiri itu ada SOP pengaplikasiannya harus seperti apa? Kemudian kalau nanti saya mau mengaplikasikan nih gitu, kira-kira apakah ada teknik khusus nih? Pertama mungkin lapisan pertama saya cat dulu, kemudian saya cat lagi gitu beberapa saat kemudian, atau seperti apa Pak kira-kira? Oke, saya coba jawab Pak Rey ya, pertanyaannya cukup baik. Jadi betul sekali Pak Rey, kita nih harus ada satu coating schedule yang harus dipenuhi tentunya. Syaratnya coating schedule tuh artinya tuh tahapannya, ada primernya dengan dosis pemakaiannya tuh berapa kilogram per meter persegi, lalu harus ada interval coating period yang harus dipenuhi, berapa lama dia harus curing, lalu baru masuk ke tahapan kedua. Tahapan kedua juga sama, berapa dosis pemakaiannya harus terpenuhi. Nah, semua coating schedule tadi harus terpenuhi syaratnya dari kami, sekaligus yang aplikasinya pun itu harus yang mempunyai pengalaman di aplikasi epoksi. Jadi aplikasi epoksi ini tuh kalau dikatakan sih pelaksananya kan applicator lah, namanya perusahaan applicatornya tuh harus yang memang sudah terlatih dari kami. Biasanya kalau yang baru kita latih dulu, kita bahkan sertifikasi. Nah, kalau sudah melalui tahapan-tahapan tersebut, barulah mereka dianggap sebagai license applicatornya kami. Jadi kita nggak bisa sembarangan tukang suruh ngerjain epoksi, tukang cat tembok gitu ya. Biasanya hasilnya nggak maksimal gitu Pak Rey. Nah, itulah tadi yang akan menghasilkan performance, salah satunya impact resistance-nya akan terpenuhi gitu. Syarat-syarat tadi, coating schedule-nya harus tepat, lalu aplikasinya juga harus tepat gitu metodenya. Mungkin bisa sebaiknya langsung dari tim Propan juga ya Pak yang mengaplikasikan ya? Kita sendiri positioning-nya adalah pabrikan, manufacturer. Jadi kami hanya produsen. Tetapi kami bisa merekomendasikan nanti applicator yang misalnya Bapak ada proyek di Medan, kita juga ada license applicator list yang ada di Medan gitu, kita berikan, nanti di-assess sama-sama baik dari skill-nya, teknik pengalaman kerja, lalu commercial value-nya gitu. Jadi kita bekerja sama sifatnya sama independent applicator Pak. Oke. Pak Tim, mungkin sedikit pertanyaan dari saya lagi. Kalau saya lihat kan ini lebih glossy ya dia, look-nya gitu ya. Nah itu kalau tadi saya lihat ada parkiran basement, terus dia pakai finishing glossy yang seperti ini. Kira-kira kalau misalnya mobil nih Pak dari luar nih masuk ke basement, di luar hujan, kemudian bannya juga bekas kena air gitu, kira-kira bakal licin nggak Pak? Licin Pak. Licin ya? Iya, jadi kami selalu pada saat kita kerjakan car park,
kita biasanya dengan para perencana tuh selalu mengingatkan, hati-hati loh. Karena epoksi ini sifatnya tuh seperti kayak keramik di outdoor. Kalau tidak ada air, mungkin nggak licin. Tetapi pada saat ada air, itu jadi licin. Nah, kita punya kejadian juga waktu itu. Kita udah ingatkan, tapi karena ya biasalah budget constraint lah ya istilahnya gitu. Nah, akhirnya nggak ngikutin sistem dari kami. Itu tuh basement pertama, pada saat mobil masuk tuh kalau hujan, itu kan bawa air mobil ya. Nah, otomatis kan lantainya tuh di driveway-nya itu jadi licin. Kebetulan parkirnya tuh akses motor itu sama ke situ. Waduh, kasihan nih, motor banyak yang bergelimpangan, Pak. Karena licin begitu masuk. Nah, kita biasanya memberikan metode khusus di driveway area specialty. Itu begitu, apalagi di tempat masuknya itu harus bikin anti-slip system. Anti-slip system tuh biasanya dengan cara epoksinya itu ditabur dengan pasir silika sand pada saat aplikasi. Nanti setelah kering itu kita lapisi lagi epoksi yang sama sehingga nanti si pasirnya tuh kayak di sandwich gitu, Pak. Nah, sehingga pasirnya tuh tertutup dengan epoksi yang berwarna, tapi epoksinya jadi bertekstur. Itu yang memberikan grip slip resistance-nya gitu. Itu jadi tidak licin. Tetapi ya itu tadi harus ada biaya tambahan tentunya mengenai anti-slip system ini gitu. Oke. Mas Rey, saya ikutan tanya ya Mas Rey. Nah ini pertanyaan saya mengenai scratch nih Pak, gitu. Kan tadi udah di tes ketahanannya Pak, gitu. Nah pasti kemungkinan scratch-nya untuk di area komersil gitu, apalagi untuk traffic gitu, kemungkinan besar Pak. Itu gimana Pak? Oke. Boleh saya lanjut kalau gitu ya. Ini silakan, slide berikutnya ini nih. Oh pas, pertanyaan Pak Bayu, pas banget nih. Jadi kita ada satu solusi untuk yang tadi problem pertama kan scratch, problem kedua yang UV tadi ya. Nah ini problem pertama kita memberikan satu solusi, kita memberikan satu layer tambahan di atasnya si epoxy system kita dengan menggunakan IASL 243 seri numbernya. Jadi contohnya ini kan substrat konkrit, lalu sudah ada primer, lalu sudah ada top coat-nya. Nah, ini nanti dilapisi satu lapis dengan EASL 243. Ini cukup tipis biasanya, sekitar mungkin 50 mikron lah ya dry film thickness-nya. Warnanya clear, anggaplah ini jadi kayak laminating. Nah, inilah yang akan menambah scratch resistant dari keseluruhan sistem ya Pak Bayu Pare. Nah, ini sebagai saya jadi ada satu pertanyaan Pak. Itu penambahan laminasinya ini itu mengurangi glossiness-nya atau tidak Pak? Mengurangi Pak, mengurangi. Jadi nanti saya juga akan ceritakan benefit lainnya dari si ASL. Ini akan mengurangi glossy-nya. Memang kalau orang yang seneng glossy, jadinya, aduh, jadi kok nggak gloss dong. Jadi doff dong, kalau saya maunya gloss gitu kan. Tapi jangan salah, kalau buat komersial area, sebetulnya tuh jangan yang gloss lah kalau di Indo sih, kayaknya gitu kalau saya yang ngomong sih. Kenapa? Karena biasanya ngecor betonnya tuh bergelombang nih Pak. Kalau di Indo, semua kontraktor rata-rata kan jarang ada yang bisa bikin flat yang cukup baik gitu ya. Nah, kalau bergelombang betonnya, pakai epoxy yang glossnya tinggi, itu malah jadi jelek Pak estetiknya. Jadi seperti contohnya lah, saya balik sedikit nih ke sini nih. Ini kan contohnya yang bergelombang tuh Pak. Glossnya tinggi, jadinya kan jelek gitu. Contohnya lagi misalnya di karpak ini tuh kelihatan pantulan cahayanya tuh miring-miring gitu kan. Ini kurang enak dilihat gitu. Tapi kalau yang buat seneng gloss ya bisa jadi ini oke lah, no problem lah gitu. Saya pengennya gloss gitu kan. Tapi itulah salah satu ini yang tadi menjawab pertanyaan Pak Bayu. ASL ini menurunkan gloss levelnya jelas Pak, karena nanti ASL ini tuh lapisannya tuh tidak smooth loh, dia orange peel, jadi kayak kulit jeruk, ada teksturnya gitu. Ya, saya lanjut dulu Pak Bayu, izin ya. Silakan Pak. Nah, kita tadi bilang EASL ini tuh katanya scratch resistant. Nah, gimana cara buktiinnya? Nah, kita pendekatannya dengan menggunakan yang namanya hardness test. Nah, hardness test ini itu biasanya kita lakukan dengan menggunakan pensil skala MOHS.
measurement of hardness scale. Nah, ini tuh pensil hardness ini itu ada numbernya tuh di ujungnya ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebetulnya skalanya tuh MOHS itu skalanya 2 sampai 10. Kalau 10 itu sebagai gambaran, itu adalah yang mempunyai substrat hardness-nya yang paling tinggi, paling keras. Contoh material yang skala MOS-nya 10 itu adalah berlian sebetulnya. Sebagai gambaran lagi, kalau keramik, marmer, granite gitu ya, mungkin bisa sekitar 6, 7 gitu ya kekerasannya ya. Nah, kalau bare epoxy yang tadi kita tidak lindungi dengan EASL, itu biasanya tercapai hanya skala 3. Automatically tadi scratch tuh bisa mudah sekali tergores gitu ya. Kalau ada beban-beban yang cukup tajam gitu, itu membuat scratch gitu. Nah, dengan adanya EASL, ini tuh scratch-nya tuh terproteksi sedikit, terimprove dari sisi hardness-nya bisa sampai 4 sampai 5 skala MOS gitu. Kita saksikan videonya ya, kita bandingkan nih antara bare epoxy dengan pakai EASL. Ini tanpa EASL nih, kita pakai skala 3 MOS udah gores tadi ya. Nah sekarang pakai EASL, pakai skala 3, skala 4, skala 5 pun itu kadang-kadang skala 5 pun masih belum tergores. Nah skala 3 tuh yang kiri tuh, udah gores tuh. Gitu. Nah itu cara pendekatan yang paling sederhana kalau di site di lapangan tuh ngetes hardness ya pakai pensil MOHS ini gitu. Lalu EASL ini juga memberikan tadi beberapa benefit tambahan. Salah satunya memberikan ketahanan abrasion resistance-nya lebih tinggi gitu ya. Nah, yang disebut abrasion resistant ini nanti juga saya ada video tesnya, tapi video tesnya memang bukan seperti barusan hardness tesnya antara bare epoxy dengan pakai scratch protector atau tidak, tetapi yang videonya kita yang adanya tuh yang abrasion resistant epoxinya kita bare epoxy tetapi dibandingkan dengan epoxy lain lah, seperti kayak tadi impact resistant test gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut gitu apa yang disebut abrasion resistant. Lalu benefit lainnya dengan adanya EASL ini tuh tadi mengkamuflase tadi gelombang beton atau mungkin scratch atau defect lainnya gitu ya. Nah, saya masuk dulu ke video abrasion resistant supaya Bapak Ibu bisa lebih jelas. Coba disaksikan. Abrasion test dilakukan untuk mengetahui ketahanan suatu lapisan epoksi terhadap abrasi atau gesekan yang menimpa lapisan epoksi tersebut. Pengujian kita lakukan sesuai dengan standar ASTM D4060 menggunakan alat Tabor abrasion. Mari kita simak video pengujiannya. Pertama, kita lakukan penimbangan terhadap lapisan epoksi sebelum kita melakukan pengujian abrasion resistant. Kemudian kita pasang pada alat Tabor abrasion, produk Propan, dan beberapa produk epoksi merek lain. Kita lakukan pengujian dengan 1000 kali putaran atau 1000 cycle. Akan kita amati berapa gram loss lapisan epoksi setelah terkena abrasi atau gesekan sebanyak 1000 cycle. Setelah itu, kita timbang ulang lapisan epoksi setelah terkena 1000 kali gesekan. Setelah terjadi abrasi atau gesekan sebanyak 1000 kali, lapisan epoksi dari Propan hanya berkurang atau terabrasi sebesar 0,16 gram. Semakin kecil nilai abrasi, menunjukkan bahwa lapisan epoksi tersebut memiliki ketahanan terhadap gesekan yang lebih bagus. Baik, nah balik lagi ke sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi kita dapetin nilainya sih di video sih 16 mg loss lah ya. Nah, tetapi pada prakteknya beberapa kali juga kita lakukan lagi epoksi kita rata-rata sih bisa 40-an sampai 80 miligram loss yang terabrasinya gitu. Jadi kembali ke tadi metodenya pengetesan.
semakin banyak yang nilai miligram loss-nya, artinya kan semakin jelek gitu ya, semakin terabrasi si epoksinya gitu ya. Nah, dengan epoksi yang pakai EASL, nah si EASL-nya tadi itu kalau kita lakukan pengetesan, itu berkali-kali kita tuh paling mencapai 10 mg loss gitu. Jadi ini sangat meningkatkan abrasion resistant dari keseluruhan sistemnya kalau dengan menggunakan EASL 243. Nah, balik lagi sekarang ke yang tadi benefit lainnya. Ini maksudnya tuh seperti ini Bapak Ibu. Jadi si EASL ini tuh kan tekstur orange peel ya, tekstur seperti ini. Nah, ini tuh kalau ada defect seperti ini di epoksi yang telanjang, dengan menggunakan EASL ini tuh ya lebih meringankan pekerjaan aplikasi di lapangan tuh. Jadi defect-defect ini tuh langsung hajar aja, nggak usah di repair terlalu detail gitu ya. Kita biasanya dengan melakukan aplikasi langsung di top coat dengan layer yang bertekstur, tentunya ini jadi sedikit terkamuflase, tercover gitu. Lalu juga ini tadi yang gelombang beton, nah ini jadi tercover gitu. Contohnya, oh ya ini satu lagi nih, EASL ini banyak orang yang menanyakan ke kami, dengan tekstur itu tuh susah nggak bersihinnya kalau ada stain gitu. Nah ini video membuktikan bahwa EASL itu tuh walaupun orange peel tekstur itu gampang aja dibersihkan ya, dengan pakai lapel yang sederhana air biasa pun noda-noda gini bisa langsung dibersihkan gitu. Jadi nggak usah ada kekhawatiran dengan mudah tidaknya dibersihkan. Nah, tapi saya ada pertanyaan langsung nih Pak. Boleh. Ini kan tadi kan Mas Ray sempat nanya untuk ada penambahan pasir silika untuk rigiditas ya Pak. Bisa dibilang nggak sih Pak, ini penambahan layer EASL ini itu juga menjadi salah satu solusi. Jadi kalau misalnya ada yang mau budgetnya nggak besar-besar banget tanpa ada pasir silika gitu, itu EASL bisa jadi solusinya gitu Pak. Bisa banget Pak, bisa banget. Tapi dari kalau kita tes dari sisi slip resistance-nya, tetap dengan taburan pasir itu slip resistance-nya memang lebih tinggi ya, gripnya gitu ya, karena memang teksturnya lebih kasar gitu ya. Tetapi kalau yang ini kan halus banget ya, kayak orange peel, tapi memang ini akan sedikit memberikan slip resistant tambahan daripada yang bare epoxy kayak gini gitu Pak. Memang sekarang trennya di Karpak itu tuh trennya sekarang ya itu tadi, yang dulunya kita juga teknologinya cuma telanjang kayak tadi project reference gitu ya. Tetapi kita sekarang banyak kali para perencana arsitek pada saat kita kasih panelnya yang dilapisi dengan EASL, kan looks-nya juga lebih baik ya. Jadinya gitu ya. Jadi banyak kan yang berminat sih saat ini, banyak yang sistem-sistem ini terupgrade sekarang pakai EASL gitu Pak kalau di Karpak. Jadi menarik nih desain-desainnya kliennya Mas Ray yang butuh yang lebih ya. Bisa jadi pakai ini nih Mas Ray. Ya. Nah ini oh ya Pak Tim. Boleh, Pak Ray. Oh ya, izin bertanya ya. Boleh, Pak Ray. Kalau saya lihat kan EASL ini kalau dari slide-nya Pak Tim tadi itu kebanyakan pabrik gitu ya. Oh ya. Nah, kira-kira sejauh ini itu kan customer tuh menggunakan ini tuh untuk ruangan apa aja nih Pak? Jadi kalau nanti saya ketemu sama klien tuh kayaknya kita bisa nih pakai EASL nih gitu supaya lebih aman gitu. Kalau tadi balik ke slide sebelumnya, saya yang ini nih ya, saya coba kasih lihat. Ya, yang ini Pak Ray, contohnya ini retail outlet ya. Retail outlet ini tuh sebenarnya ini menggunakan EASL Pak di atasnya. Jadi epoksinya nih epoksi two-tone color yang tadi saya bilang. Two-tone tuh maksudnya ini ada yang warnanya sedikit black dan sedikit cream gitu ya. Ini teknik aplikasi aja. Nah, pada saat setelah udah curing, nah dilapisi dengan si EASL ini Pak. Gitu. Nah, jadi contohnya sih kalau Bapak mau desain dengan menggunakan epoksi plus EASL, bisa di ruang-ruang publik seperti ini Pak. Retail shop gitu ya, atau resto, cafe gitu ya. Karena biasanya resto, cafe juga itu lumayan high traffic loh Pak. Apalagi kalau restonya tuh yang bawa ada troli misalnya, bawa makanannya. Kan? Nah itu, atau mungkin pengunjung yang high heels atau kursi yang digeser-geser gitu ya.
Terus bisa juga kalau Bapak mau desain untuk area-area seperti library, mungkin ini juga bisa epoksinya dengan motif, lalu top coat clear-nya itu menggunakan EASL gitu ya. Atau ruang-ruang publik yang seperti lobby kayak gini gitu ya, dipadu-padankan warna-warna epoksinya gitu, main cantik gitu di situnya, baru dilapisi EASL. Jadi sangat customize sih sebetulnya Pak Ray, kembali ke kreativitas Pak Ray dan tim aja gitu. Mau padankannya tinggal EASL top coat-nya aja gitu. Nah, saya penasaran nih Pak, kira-kira EASL ini itu kombinasinya harus dengan epoksi tidak, atau bisa nggak material lain yang lebih glossy gitu, bisa terus kita taruh EASL jadi lebih dom gitu? Bisa sih Pak, bisa sebetulnya bisa. Nanti saya juga ada slide tambahan setelah yang scratch protection, kan ada yang UV protection tuh. Nah, nanti saya akan cerita sebetulnya tuh EASL-nya jadi nanti duduknya tuh bukan di epoksinya Pak, tapi di layer yang protectornya, UV protectornya sendiri itu polyurethane. Itu lebih high gloss lagi, polyurethane tuh dari epoksi. Itu di top coat EASL bisa sebetulnya. Dan sebetulnya EASL kalau mau di atas beton langsung pun, kalau memang mau natural look dari si betonnya terekspos juga bisa sih Pak sebetulnya. Nggak ada masalah. Oh Pak, ini melanjutin Mas Ray. Berarti kalau misalnya mungkin saya sebagai perencana gitu, atau teman-teman Bapak Ibu yang hadir di sini, kita mau beli EASL-nya aja gitu. Itu bisa berarti Pak? Bisa. Tapi pasti nanti kita akan kasih metode aplikasinya yang benar ya. Dosis pemakaiannya bagaimana, terus teknik aplikasinya, karena untuk mendapatkan tadi orange peel look yang nicely estetik finishnya bagus, rata seperti ini pun itu harus ada skill taktiknya gitu waktu ngerollnya pada saat masih basahnya. Karena orange peel ini terbentuknya pada saat di roll Pak. Oh berarti tetap pengaplikasiannya direkomendasikan tetap di roll ya Pak ya? Nggak perlu di spray ya Pak? Bukan dengan cara spray. Kalau spray repot Pak. Kita pengembangan produk spray kalau di interior, aduh kasihan yang punya Pak, mesti diproteksi di mana-mana. Spray kan bisa terbang kemana-mana ya, particle chat ya, aduh ribet lah. Jadi tetap kita kembangkan produk dengan teknik aplikasinya yang mendingan roll aja gitu. Pak, satu lagi dari saya mengenai EASL ini Pak. Tadi kan kalau di slide 25 tentang yang maintenance-nya kan low maintenance banget ya Pak ya. Nah ini kalau dari Propan ada suggestion mungkin waktu-waktu atau garansinya ya Pak ya. Kita mesti pengaplikasian EASL-nya lagi tuh per berapa tahun sekali Pak gitu. Karena kan ada gesekan dan sebagainya gitu Pak. Jadi sebenarnya tuh yang menggeseknya ini tuh kan tentunya ada beban yang kalau beban traffic tuh kita ukurnya ada 2 parameter Pak. Yang pertama adalah bebannya, beratnya itu sendiri, dan kedua adalah frekuensinya, seberapa sering gitu ya. Nah itu tuh sebetulnya di luar jangkauannya kita, karena itu kan pemakaian lah ya, seperti kayak Bapak beli AC. Kalau Bapak beli AC misalnya cuma 2 jam sehari dibandingkan sama yang 24 jam sehari, lebih cepat jebolnya 24 jam. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Berarti tergantung nanti brief dari perencana atau owner ya Pak ya. Misalnya kita ini kebutuhannya untuk carpark gitu, dengan berapa lantai. Betul, tergantung. Luasannya berapa. Tapi kalau sudah ada info dari situ, udah ada kira-kira. Ada sebagai gambaran, estimasi katakanlah ya. Kalau misal di daerah carpark, carpark tuh itu juga terbagi 2. Carpark ada yang eksklusif apartemen, itu kan jarang tuh ada mobil kan. Tapi dibandingkan sama Bandara Soekarno-Hatta carpark, itu juga kan pakai epoksinya kita tuh ya. Nah itu katakanlah kita mau nyebrang aja di zebra crossnya, itu 3 detik 5 detik sekali tuh mobil lewat lagi kan, high traffic banget gitu. Dan itu juga pasti kita memperhitungkan tadi frekuensi trafficnya ya. Tapi beban sama ya, car passenger gitu ya. Nah katakanlah kalau di Bandara Soekarno-Hatta, itu biasanya yang jebol duluan, EASL-nya itu terabrasi duluan, itu biasanya di belokannya Pak. Di driveway, tapi cornernya Pak ya? Cornernya, itu yang dinamakan dengan turning circle-nya ya. Itu pasti botak duluan. Nah, itu biasanya paling nggak setahun tuh udah harus touch up. Setahun biasanya EASL itu udah mulai touch up, yang botak-botak tuh diperbaikin gitu. Kalau tidak dilakukan maintenance, biasanya merambat justru. Botaknya tuh makin terabrasi, banyak gitu, jelek gitu ya. Jadi kita selalu sarankan
Ya ada budget maintenance tambahan ESL, ya paling nggak budget setahun sekali itu udah mulai di stok gitu ya, touch up yang mana gitu. Oke. Mungkin bisa menjawab Pak ya, bayangannya kayak gitulah, car park yang heavy traffic setahun lah gitu. Oke, baik. Makasih Pak Tim. Sama-sama Pak. Izin saya lanjut lagi. Nah, tadi sampai slide ini Bapak Ibu bisa melihat perbedaan dengan jelas. Yang kiri dan yang kanan. Yang kiri adalah ini satu area yang sama, cuma kita ambil fotonya pada saat bare epoxy sebelum aplikasi ESL. Dan yang kanan adalah setelah menggunakan ESL. Jadi yang kiri high gloss, yang kanan udah lebih ke satin finish lah ya, gloss levelnya ya. Nah, kelihatan gelombang betonnya terkamuflase, jadi nggak kelihatan gelombang. Lalu contoh kasus lagi ini car park juga ada yang beberapa yang sekarang kayak di Wisma Barito Pacific misalnya di Sleepy, nah itu menggunakan kita dengan pakai ASL, jadinya nicely look seperti ini. Jadi nggak kelihatan gelombang betonnya tuh, agak satin finish ya. Tapi tadi kalau yang ownernya pengen high gloss ya, jadi mengorbankan di gloss level. Oke, nah ini bisa dilihat tuh yang kanan di zoom looks-nya. Kalau dideketin lagi tuh ya ESL ya seperti ini, orange peel. Cukup bertekstur ya Pak ya? Yes, betul. Oke, lanjut sekarang solusi untuk yang tadi kalau terpapar UV dari sinar matahari. Nah, ini caranya kita lapisi sebetulnya epoksinya dengan polyurethane top coat. PUT itu singkatan dari polyurethane top coat, serinya 603. Nah, jadi sistemnya tadi ada primer, lalu top coat PFT 215. Nah, kita lapisi lagi satu lapis dengan polyurethane finish top coat. Nah, polyurethane ini tuh suatu resin yang memang karakternya justru sangat tahan terhadap UV dibandingkan dengan epoksi, gitu ya. Baru kalau kita memang mau tadi ada tambahan abrasion resistance-nya improve, scratch resistance-nya di-improve, nah baru ditambah dengan ESL 243 di atasnya si PUT. Nah, PUT ini gloss levelnya tadi lebih tinggi daripada si epoxy gitu. Nah, jadi PUT ini karakternya dia seamless pasti tanpa sambungan, UV resistant, gloss finish, high abrasion resistant juga, terus color selection-nya juga bisa bikin warna apapun juga seperti epoxinya tadi ya, lalu gampang dibersihkan juga gitu. Nah, ini contoh kasus misalnya ada di backyard suatu homeowner. Ini tuh dengan motif tadi ya kayak 2 tone color, tapi ya karena di outdoor yang 2 tone colornya ini kita bermainnya di polyurethane bukan di epoksinya gitu. Nah, baru kita lapisi dengan ESL 243 di atasnya. Jadi dapat semua nih proteksi terhadap scratch, lalu abrasion resistance-nya kalau di sini juga ada traffic mau dipakai apa misalnya ini biasa misalnya buat apa party misalnya gitu ya. Ini oke. Lalu pas lebaran aman nih Pak ya. Lebaran aman lah gitu ya. Benar. Oke, jadi contoh kasus aja seperti ini. Nah, slide terakhir inilah yang tadi menjawab pertanyaan Pak Bayu ya. Ini syarat beton kalau kita mau bermain dengan epoksi. Pertama tadi compressive strength harus mencapai K300 atau 25 megapascal lah ya. Lalu umur harus di atas 28 hari. Lalu moisture-nya itu kita sih mensyaratkan tuh harus maksimum tuh 4% kalau digunakan dengan moisture meter gitu ya. Tapi kalau tadi pakai primernya pakai yang PFP 221 itu sampai 7% pun kita masih berani lah gitu ya kalau kita ukur. Lalu biasanya kita mensyaratkan si kontraktor pada saat dia ngecornya itu harus trowel finish gitu. Lalu sebisa mungkin ini tuh flatness-nya juga ya kalau memang nggak mau pakai ASL gitu ya supaya gelombangnya nggak terlalu parah gitu. Nah, kita biasa mensyaratkan paling tidak lah mereka mendapatkan toleransi dari gelombang betonnya 5 mm deviasi per 3 meter lari gitu, kalau standarnya BS ya. Tetapi kalau standarnya mengacu ke American Concrete Institute atau ACI, kalau ACI sih mensyaratkannya itu bukan definisi seperti ini, tapi mensyaratkannya justru dengan ada numbering FF dan FL. FF yaitu composite flatness, lalu FL ini adalah composite levelness-nya.
Nah, mereka biasanya mensyaratkan untuk ruangan areanya seperti apa. Kalau yang non-critical, misal mechanical room, non-public, itu ya biasanya cukuplah FF20, FL15, termasuk dengan parking area juga sebetulnya ya. Tetapi kalau misal buat karpet gitu ya, biasa mensyaratkan FF25, 20. Dan kalau yang paling parah tuh biasanya untuk movie studio misalnya, itu kan nggak boleh ada gelombang ton sama sekali supaya nggak distract pada saat si kameramen bawa itunya mau mobilisasi si kameranya pada saat live gitu. Nah ini harus di atas 50 FFL-nya gitu. Ekstrim lah kurang lebih. Nah seperti itu gambarannya syarat betonnya yang memang harus dipenuhi gitu. Saya sih bahan yang harus di-share ini adalah slide terakhir Bapak Ibu. Mungkin saya serahkan ke Pak Bayu untuk acara selanjutnya Pak Bayu. Baik, silakan. Mungkin Mas Rey ada yang ingin ditambahkan? Silakan Mas Rey. Sebelum kita masuk ke Q&A, Mas. Silakan. Ya mungkin ada beberapa kepenasaran saya terhadap produknya gitu ya. Biasanya tuh kalau epoksi Pak, masalah-masalah yang sering terjadi itu misalnya kayak gelembung, kemudian gampang mengelupas atau gampang memudar gitu Pak. Di luar tadi kelebihan-kelebihan tadi ya, tahan goresan, tahan kekuatan gitu. Nah, gimana Pak responnya terhadap problem ini Pak? Gelembung, terus gampang mengelupas, gampang memudar gitu. Oke. Tadi sebetulnya problem-problem yang kita identifikasi sebetulnya kebanyakan tuh ada kesalahan dari aplikasi. Jadi kalau faktor kesuksesan dari suatu pekerjaan aplikasi epoksi, kan sebetulnya faktor kegagalannya itu bisa ada faktor substrat yang tidak terpenuhi, atau kegagalan produknya lah, kegagalan batch lah, ngomong kasarnya dari kita gitu ya, dari produsen, atau kegagalan diakibatkan oleh metode aplikasi. Jadi ada 3 faktor. Nah, kalau menurut pengalaman empiris kita, kalau blistering itu biasanya gara-garanya substrat yang tidak terpenuhi. Jadi moisture-nya tuh kita udah syaratkan, tetapi karena uber-uberan jadwal biasanya ya di lapangan, aduh lembab dikit, hajarlah udah gak ada waktu lagi gitu ya, kita bikin berita acara, akhirnya ya tadi muncullah beberapa area blister. Kalau misal kegagalannya itu dalam bentuk misalnya peel off gitu ya, peel off kita harus investigasi lagi. Bisa dari kegagalan produk atau coating schedule-nya. Tadi misalnya kita syaratkan kalau misal buat high traffic ya minimal 1 mili dah ya, ASL-nya harusnya sekian dosisnya lah gitu kan. Itu tidak terpenuhi coating schedule-nya karena budget misalnya ya. Atau bisa juga peel off-nya itu bukan terabrasi gitu. Peel off-nya memang ngelupas kayak kulit jeruk kayak selimut gitu ya. Nah itu kegagalannya biasanya dari aplikasi. Ada kontaminasi atau interval coating periodnya tidak terpenuhi gitu ya. Jadi epoksi ini memang kalau buat orang awam dianggapnya jadi susah, tetapi kalau buat kita yang lebih memahami dari A sampai Z-nya, sebetulnya asal kita bisa menjaga dari A sampai Z-nya itu perform very well Pak. Kurang lebih Pak Rey bisa menjawab ya. Nah tadi bersinggungan nih Pak sama coating schedule gitu ya. Kira-kira nih ngaruh nggak sih Pak kalau misalnya kita nge-coatingnya itu di interior atau di eksterior atau di outdoor? Pengaruh nggak terhadap mungkin temperatur atau cuaca gitu? Ada yang lebih cepat keringnya atau lebih lambat gitu Pak? Oke. Sebetulnya kalau dari kecepatan kering itu tidak terlalu ada relasinya. Kenapa? Karena cat tadi epoksi, polyurethane itu cat yang 2 komponen. 2 komponen tuh ada base-nya, ada hardener-nya. Nah, mereka akan curing dengan sempurna itu kalau setelah dicampur di site di lapangan 2 komponen tersebut di mixing, digelar. Itu mereka baru bereaksi kimiawi. Jadi dia cure secara chemical curing. Lain seperti kayak cat minyak. Kalau cat minyak itu kan 1 komponen. Nah, itu betul-betul lebih terpengaruh dari temperatur misalnya gitu ya. Seperti itu Pak Rey. Baik Pak, cukup menjawab kepenasaran saya. Siap. Oke. Ya, saya langsung saja Pak Tim.
Di sini ada pertanyaan dari Pak Ferry Erwanto. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa bisa diaplikasikan dengan menambah material lain, misalnya pasir silika, agar menambah grip jika diaplikasikan di bangunan garasi atau hanggar? Dan apakah produk ini menambah nilai kuat tekan rigid, beton, atau beton existing, Pak? Oke, baik, saya jawab satu-satu dulu ya. Jadi kalau ditambah dengan taburan silika sand, jelas itu akan menambah tadi pertama slip resistennya. Kalau licin itu jadi nggak licin utama. Dan sebetulnya dengan taburan pasir itu pun akan menambah abrasion resistennya dari keseluruhan sistem sebetulnya. Jadi kalau yang tadi ekspektasinya tuh 1 tahun tuh sudah terabrasi, tapi dengan taburan pasir, apalagi kalau pakai pasirnya yang mesnya cukup kasar misalnya, itu mungkin bisa lebih menambah durability abrasinya tadi gitu. Itu menjawab pertanyaan yang pertama mungkin Bu Sisa ya. Pertanyaan kedua, sorry bisa diulang tadi itu? Pertanyaan kedua tadi, apakah produk ini menambah nilai kuat tekan rigid atau beton existing, Pak? Oh oke. Kalau menambah compressive strength itu dikatakan sih tidak sih ya. Kenapa? Walaupun memang kalau kita lapisan epoksinya sendiri, kalau kita diuji kuat tekannya, sebetulnya sangat tinggi sih epoksi ini tuh bisa mungkin mencapai 50 Newton per milimeter persegi gitu ya, setara mungkin K50 FC 50 lah gitu kurang lebih. Tetapi karena dia tuh tipis, sehingga kita juga nggak bisa bilang dari keseluruhan yang tadinya betonnya misalnya K300 dengan epoksi yang K-nya tinggi itu jadi menambah keseluruhan compressive strength secara total, nggak bisa gitu juga sih mungkin. Jawabannya itu mungkin mudah-mudahan bisa terpenuhi mungkin Pak Ferry. Kalau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi pertanyaan silakan Pak Ferry. Silakan. Boleh Pak, dan di sini masih ada 10 pertanyaan lagi dari Pak Ferry. Dan yang berikutnya, apakah ada batasan desain Pak dengan menggunakan produk ini? Misalnya membuat efek teraso atau marble, dan apakah produk ini tahan terhadap goresan menambah bahan coating tertentu? Nah, tadi sudah dijelaskan ya Pak ya untuk tahan goresan. Ya, betul. Nah, kalau untuk efek teraso seperti apa Pak? Nah, kalau teraso ini sebetulnya teraso yang tadi saya bilang, kalau teknologi zaman dulu tuh memang pembungkus batu terasonya itu semen base ya. Tapi zaman sekarang memang pembungkusnya itu bisa dilakukan dengan resin epoksi ya. Tetapi secara jujur kita pun epoksi yang kita kembangkan sebagai pembungkus teraso itu bukan yang Polyfloor PFT 215M. Ada seri epoksi yang lainnya yang buat sebagai bindernya si teraso. Kalau menggunakan PFT 215M tuh ada karakter-karakter yang tidak bisa terpenuhi, yaitu misalnya contohnya tuh kan pada saat kerjakan teraso tuh ada pekerjaan yang namanya grinding dan polishing ya. Nah, pada saat di grinding polishing inilah si 215M-nya itu lebih ke jadinya burnish gitu, terbakar gitu ya. Jadinya nggak bisa memenuhi harapan estetiknya gitu. Jadi itu ada seri yang lain kalau buat pembungkus teraso. Mudah-mudahan menjawab Bu Sisa. Baik, terima kasih Pak Tim. Ya. Baik, dan yang berikutnya masih dari Pak Ferry, untuk pengaplikasian apa saja? Mohon maaf, saya ulangi. Untuk pengaplikasian apa bisa untuk outdoor dengan ketahanan UV? Dan apa tahan terhadap bahan kimia lainnya Pak? Serta apa bisa diaplikasikan untuk ruangan laboratorium sebagai pengganti vinyl roll? Oke. Sebetulnya menjawab barusan buat outdoor, buat laboratorium, saya langsung jawab bisa semua. Gitu. Semuanya. bisa. Nanti tinggal kita bermain kalau outdoor, sistemnya tadi yang perlu diperhatikan supaya dia tidak memudar warnanya. Jangan lupa itu harus pakai solusi yang top coatingnya pakai polyurethane dulu gitu misalnya ya. Tapi kalau buat di laboratori biasanya kan indoor, polyurethane tidak harus. Cukup dengan epoksi saja bisa. Tinggal nanti memilih aja buat laboratorinya tuh mau yang bare epoksi aja. Memang kalau misal budget terbatas gitu ya, dan memang mau dapat chemical resistant protectionnya aja gitu ya. Tapi kalau mau dapat looks finishnya yang bagus, scratch protection apa ya bisa ditambahkan dengan IASL gitu ya. Tinggal bermain nanti custom sistemnya aja. Tapi jawabannya bisa semua. Gitu. Oke, berarti aman ya Pak terhadap kimia juga.
masukan. Oke, terima kasih Pak Tim, semoga cukup menjawab Pak Ferry. Jadi halaman yang pertama yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini kita akan menemukan halaman Brenius namanya. Jadi halaman Brenius ini berisi tentang informasi aktivitas Katalog Pro, program-programnya, dan juga informasi mengenai update-update dari setiap supplier vendor material building yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Jadi ini seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau di LinkedIn gitu kurang lebih. Dan juga seperti saya sampaikan di depan, bahwa fungsi dari Katalog Pro adalah membantu teman-teman atau Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan data teknis tentang produk material. Biasanya sebagai arsitek, desainer, sipil, atau MA gitu ya, kita selain mendesain gitu, selain membuat kerja, kita juga harus merekomendasikan material ke klien atau owner gitu ya. Nah, di Katalog Pro yang menarik di sini kita tidak hanya menjadikan Katalog Pro sebagai untuk platform digital library gitu untuk material building, tapi di sini juga kita bisa membuat sebuah dokumen outline spec atau dokumen pemilihan material. Jadi misalnya kita butuh kategori paint gitu ya. Nah, di sini akan terkumpul berbagai macam supplier produk dengan kategori cat, dan kita bisa masuk ke salah satunya seperti ini. Contohnya misalnya Propan. Nah, nanti di halaman Propan di sini akan tertera Propan itu dari mana, kantornya di mana, dan yang terpenting adalah PIC-nya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian nggak hanya mendapatkan nomor telepon kantor, tapi misalnya di sini akan mendapatkan PIC langsung dari tim Propan. Ini ada direct nomor handphonenya, jadi nanti bisa langsung dihubungi. Jadi langsung ke tim dari Propan. GoPro with Katalog Pro. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Tim dan tim dari Propan lainnya. Terima kasih sudah hadir dalam acara Product of the Week. Terima kasih juga Mas Ray yang sudah mewakili teman-teman arsitek mengulas produk dari Propan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti program-program Katalog Pro lainnya. Kita ada Provis dan juga nanti ada Pro-Insight di Kalimantan Timur seperti itu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore.